Oke, cek mic. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk semuanya di podcast Agribisnis Towards Kumlot ya teman-teman semuanya. Di sini sebelumnya kenalin dulu, nama aku Nafi Fala Putra Dinur. Saya mahasiswa Agribisnis angkatan 2023 dari Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, dan di sini saya akan membantu dan memandu teman-teman semua di podcast kali ini. Nah, di podcast kali ini tuh kita bakal apa aja sih? Kita bakal ngebahas tentang skripsi, kita bakal ngebahas tentang kelulusan dan juga tentang perkuliahan. Oke. Nah, di sini teman-teman aku nggak sendiri ya. Di sini aku sama seorang sosok luar biasa atas nama Dr. Iwan Setiawan. Betul ya, Pak ya? Dr. Iwan Setiawan. Beliau ini adalah mantan Kaprodi S1 Agribisnis Universitas Padjadjaran, dan di sini beliau sudah hadir di sini ya, Bapak. Bapak, apa kabar, Bapak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang bertemu dengan Bapak. Terima kasih sudah mau hadir di podcast kita kali ini. Dan kita langsung aja Pak ya. Gimana? Silakan. Mungkin kita ini Pak, sebenarnya kalau dari aku pribadi ya Pak ya, sebagai seorang mahasiswa gini, kalau misalkan mendengar yang namanya skripsi, itu tuh pikirannya langsung kayak gelisah, langsung kayak takut gitu. Mungkin bukan aku aja Pak ya, mahasiswa-mahasiswa lain juga mungkin kayak gitu. Nah, aku pengen dengar nih Pak, sebagai Bapak yang sekarang menjabat sebagai dosen gitu ya, apa sih pengalaman Bapak atau menurut Bapak tuh gimana, dan bagaimana tentang mahasiswa yang punya ketakutan dengan skripsi itu sendiri Pak? Baik, terima kasih. Ini pertama menarik isunya ya. Yang kedua konteksnya. Itu dari dulu sampai sekarang takut kadang-kadang menghadapi skripsi. Okay. Kenapa takut? Karena tidak siap tuh. Okay. Yang kedua, karena tidak ada alternatif kayak gitu ya. Tidak ada alternatif. Okay. Jadi kita tahun 2016 saya diberikan amanah jadi kaprodi. Nah, waktu itu mulai saya menawarkan alternatif yang tadi untuk mencegah ketakutan gitu ya. Oke. Nah, karena waktu itu belum musim, dari Kementerian Pendidikannya belum ada aturan, kemudian dari rektor juga belum ada aturan. Tapi kita browsing ke universitas yang lain, ternyata di mereka sudah ada alternatif gitu ya. Oke. Yang memungkinkan tadi mahasiswa bisa memilih. Ada dua. Waktu itu saya studi banding ke Seni Rupa dan Desain ITB. Di DKP itu ada yang namanya kekaryaan. Nah itu. Kekaryaan. Jadi bukan skripsi gitu ya. Okay. Tapi mengembangkan karya yang berangkat dari idenya. Dikemasnya dalam bentuk apa? Produk, proses, layanan. Nah ini menarik gitu ya. Maka dibuat tadi akhirnya itu di kurikulum waktu itu. Oke. Nah, itu yang membawa Unpad leading di Indonesia gitu ya. Okay. Semuanya ke kita kurikulumnya gitu. Karena kita menawarkan alternatif namanya kekaryaan. Kalau di Seni Rupa dan Desain ITB itu mereka menawarkannya bentuk produk gitu ya. Tapi ternyata inovasi ujungnya itu. Nah, tapi dari pengalaman itu paling banter hanya 12%. Teman-teman yang ngambil itu. Oke. Misalnya buat game gitu ya. Buat bisnis plan, buat produk hanya 12%. Jadi 12% dari keseluruhan mahasiswa. Dari keseluruhan. Jadi cuma 12 orang dari 120 itu. Maksimal tuh. Oke. Paling tinggi. Kesininya 10 gitu ya. 8 gitu. Pernah juga ada 4 gitu ya. Sedikit ya. Padahal sudah disosialisasikan. Boleh jadi masih dihantui ketakutan yang tadi. Ya, karena polanya masih menggunakan pola guidance-nya itu skripsi. Hanya ditambah deskripsi kekaryaan gitu ya. Okay. Tapi laporannya ada seperti skripsi gitu ya. Meski berangkatnya dari tematik dia gitu ya, atau dari kasus dia gitu. Nah, jadi kunci yang tadi yang menyebabkan ketakutan itu sebetulnya karena ketidaksiapan dari sisi metodologi gitu ya. Nah, kenapa? Karena di kita dipaksakan kurikulum itu. Kalau dulu enggak. Ada dua. Sebelum masuk ke metodologi ada metode ilmiah. Belajar konsep, apa itu variabel, apa itu indikator gitu ya. Sekarang enggak, semuanya dijejalkan di satu mata kuliah. Nah, itu juga menjadi persoalan gitu ya. Kita yang di dosen metodologi selalu mengeluhkan karena metodologi ini dari S1, S2, S3 sama. Hanya tingkatannya saja. Iya. Tingkatannya saja. Nah, ini menyebabkan teman-teman se-Indonesia sebetulnya gitu ya. Banyak yang mengeluh ribet, banyak yang mengeluh tadi gitu ya. Bebannya terlalu berat
karena kan 5 SKS. Iya, betul. Yang sering kali tidak lulus hanya karena 5 SKS. Nah ini yang menjadi pemikiran kita juga gitu. Jadi padahal tadi ya sebetulnya teman-teman tidak perlu takut. Iya. Namanya juga latihan gitu. Iya, betul. S1 itu mampu jadi dulu itu gini, di sejarahnya itu waktu zaman saya tuh di tahun 90-an gitu ya. Nggak ada pengujian pakai statistik kayak gitu, nggak ada. Karena nggak boleh gitu ya. Itu untuk S2 gitu. Tidak ada. Karena kita itu belajar membuat karya ilmiah, belajar mengambil keputusan yang baik dan benar. Nah ini kendala di kita kemudian gitu ya. Sekarang anak-anak cenderung menggunakan SEM dan sebagainya gitu ya, statistik inferensial. Betul. Itu jadi beban juga. Padahal itu sebuah kekeliruan di dalam proses tadi belajar membuat karya ilmiah gitu ya. Tapi apa boleh buat tuntutan gitu ya. Itu tuntutan dari lingkungan juga, dari universitas yang lain juga. Padahal namanya deskripsi, skripsi itu deskripsi. Mampu menjelaskan saja. Misalnya menggunakan statistik sederhana, analisis usaha tani, analisis pendapatan gitu ya, analisis SWOT gitu ya. Itu sudah cukup. Nah, itu sebetulnya tadi. Ya, kita pun di dosen metodologi terutama mengoreksi ini juga gitu ya. Kenapa sekarang bebannya S1 seperti S2 gitu. Kadang-kadang melebihi sampai ke S3 gitu ya. Menggunakan beberapa alat analisis. Nah, ini juga harus menjadi pemikiran gitu ya. Atau tadi dicari alternatif lain gitu. Oke, berarti yang saya tangkap nih Pak ya, karena kan sebenarnya kalau saya sebagai mahasiswa tingkat 2 mungkin ya sekarang bisa dibilang masih bisa baru gitu ya, bisa dibilang baru. Ini tuh kayak mendengar rumor gitu Pak, kalau misalkan emang di agribisnis ini ada opsi atau ada tadi mungkinnya ada alternatif lain untuk bisa lulus tanpa skripsi. Berarti bisa dibilang mungkin si rumor ini ternyata benar ya Pak ya? Oke, nah ini dulu kita memulai gitu ya. Meskipun tadi lah, saya lihat kekaryaan sudah ada di Dikti. Saya telusuri kenapa payungnya untuk orang-orang seni rupa dan desain. Karena mereka menghasilkan produk gitu ya. Betul. Patung, lukisan, ukiran gitu ya. Nah sekarang oleh pemerintah sudah dilegalisasi gitu ya. Betul. Bahwa boleh mahasiswa lulus tanpa skripsi. Tentu kalau tanpa skripsi bukan berarti tidak ada karya ilmiah gitu ya. Betul. Nah ini kita mungkin harus dijelaskan gitu. Jadi ketika dulu namanya LKTI, lomba karya tulis ilmiah gitu ya. Itu di zaman-zaman sampai tahun 2000-an tuh. Nah kemudian setelah itu berubah namanya menjadi program kreativitas mahasiswa gitu. PKM ya? Iya, PKM. Iya, betul. Ada yang namanya PKMI. Program kreativitas mahasiswa ilmiah. Nah, di beberapa universitas waktu itu, Brawijaya gitu ya, Gajah Mada gitu, itu udah menerapkan. Jika mahasiswa itu lulus ke PIMNAS, kemudian juara pertama gitu ya, dia lulus tanpa itu, tanpa skripsi. Jadi syaratnya emang udah terpenuhi di PKM itu. PKM, kenapa? Saya beberapa kali mendampingi mahasiswa PKM yang dari Unpad gitu ya. Ada di mana? Ada di Unpad sendiri, kemudian ada di Gajah Mada, ada di UNES gitu ya, kemudian di Brawijaya di Lampung. Pengujinya luar biasa, lebih dari skripsi. Jurinya itu kan, sementara betul. Dia mempertahankan itu, mempertahankan. Di IPB diterapkan, tetapi di IPB masih membuat skripsi. Jadi si artikelnya itu dibuat skripsi gitu. Nah waktu itu ada pertanyaan, kalau karya ilmiah tadi kan 3 orang di dalamnya. Kalau ini berlaku nggak untuk 3-3-nya gitu ya? Nah itu waktu itu berlaku untuk 3-3-nya. Yang penting dia juara pertama di PIMNAS gitu ya. Levelnya nasional. Nah ini bergulir tahun 2017 mulainya itu. 17, 18, nah, sampai sekarang Brawijaya menerapkan itu gitu ya. Nah, namun pada perkembangannya sekarang mahasiswa itu sebetulnya bisa saja membuat jurnal. Nah, ini yang dari opsi yang ditawarkan oleh Dikti yang legal gitu ya. Boleh tidak membuat skripsi, tapi bentuknya tetap ada karya ilmiah, yaitu jurnal. Atau mengembangkan inovasi. Nah, ini yang menantang. Jadi sekarang sudah dilegalisasi. Unpad juga sudah mengeluarkan pereknya gitu ya. Saya lupa nomornya. Ya. Nah, perek itu 53 kalau tidak salah. Perek 53 tahun 2023. Perek nomor 15 tahun 2023. Nah, ini
menggaransi gitu ya. Jadi boleh membuat karya ilmiah misalnya terindeks Scopus dia publikasinya gitu ya. Oh, oke. Ah, Iya, publikasinya iya, diluaskan gitu betul, ya. diluaskan. Jadi punya nilai tinggi lah. Iya, Nah, iya. itu udah cukup. Sebetulnya karya ilmiah juga, cuma lebih simpel gitu ya. Lebih simpel kayak itu. Jadi langsung dalam bentuk jurnal aja gitu. Itu yang pertama dan itu disepakati sebetulnya di universitas yang lain udah berjalan gitu ya. Yang kedua inovasi. Nah, ini yang inovasi ini yang menantang bagi saya gitu ya. Jadi teman-teman sama seperti waktu ditawarkan oleh kita di 2016, kekaryaan namanya gitu. iya. Nah, kayak gitu loh. Jadi mengembangkan karya, kemudian karya itu ditampilkan dokumennya gitu ya. Dokumennya misalnya, kalau produk misalnya seperti apa, good manufacturing, Oke. praktisnya gitu ya. Oke. Kalau pertanian, good agriculture, Good agriculture. Nah, praktisnya gitu Oke, ya. Nah, iya. itu dicantumkan. Jadi ada dokumennya gitu ya. Tetapi tidak seperti skripsi gitu. Itu lebih sederhana. Oke. Dan itu bisa mendapatkan paten. Itu Oh. kejadian dengan anak yang tadi. Ada yang di kekaryaan dia mengembangkan game untuk memotivasi namanya game investasi agribisnis. Jadi dipermainkan oleh dia gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya dia satu kali gagal gitu ya, itu investasi belum berhasil. Mencoba lagi gitu ya, sampai berhasil gitu ya. Kan memotivasi terus gitu. Iya, betul. Ah, ini sampai 80 juta ditawar gitu ya. Wah, Si gamenya ini. Padahal setingkat anak Luar S1. biasa. Kalau hebat gitu ya. Kata saya ini luar biasa nih anak ini. Padahal tadinya dia ketergantungan terhadap game. Tiap hari ada di laboratorium. Kata saya, kamu main apa? Game aja. Emang nggak ada lagi? Udah ketergantungan. Kata saya, bisa nggak ditaklukkan gitu ya. iya. Jadi gamenya yang ditaklukkan, bukan kitanya yang dikendalikan gitu ya. Oke. Bener juga. Wah. Maka kemudian dia membuat permainannya pakai itu, pertanian pakai buah gitu ya, Iya. pakai lambang-lambang pertanian dan dites di SMA 3 Bandung, nggak tanggung-tanggung tuh. Iya, oke. SMA 3 Bandung, kemudian SMA Lembang basis sayuran, SMA Bojongsoang basis padi gitu ya, Palawijanya di Tanjung Sari gitu. Dites gitu ya. Kan hasil pengujian gitu. Dites masukkan. Nah, metodologinya beda dengan yang biasa. Namanya adalah kuasi eksperimental. Jadi diuji Oke. coba gitu ya. Iya. Bukan diuji statistik gitu ya. Heeh. Tapi tadi diuji langsung ke lapangan ke konsumen. Gimana menurut kamu gitu ya? Penampilannya, cara mainnya, masukan-masukannya ditampung. Satu kali ada masukan. Dulunya game. Jadi kalau game itu kalah menang gitu ya. Iya, betul, Nah, kayak betul. gitu. Maka kemudian diubah oleh saya namanya investasi agribisnis gitu ya. Game investasi agribisnis. Jadi dia pengen mencoba terus. Kalau dia kan itu betul-betul menanamkan ini kan. Iya. Nah, ini yang terkait contoh konkret yang terkait dengan inovasinya kayak gitu. Wah. Sudah ada berarti agribisnis sudah mendahului punten ya dengan tetangga gitu ya. Jadi kita udah duluan kita ya. Cuma tadi kalau yang dalam bentuk Scopus gitu ya jurnal kita Iya. belum. Oh. Ya, karena baru memang aturannya kalau itu. Oke. Ini luar biasa menarik ya teman-teman. Kalau misalkan tadi saya kilas balik mungkin ya. Tadi dengan yang kayak PKM itu bisa dibilang kayak pengujian skripsi dan pengujian PKM itu kurang lebih sama. Cuman emang tensi dan tingkatannya itu Iya, yang betul. berbeda ya Pak ya. Iya. Makanya kalau misalkan di PKM tensinya udah bisa naik, kemungkinan besar di skripsi yang tensinya di bawah itu harusnya juga lolos gitu ya. Harusnya bisa menaklukkan. Makanya mungkin itu yang bakal jadi pertimbangan kenapa selanjutnya apa ya, salah satu alternatifnya itu ya untuk PKM misalkan untuk lolos skripsi itu. Dan tadi nih yang menarik sebenarnya Pak tadi yang tentang game agribisnis tadi ya, investasi agribisnis, betul kan Pak ya? Betul. Nah itu dia tuh jadi ngerubah adiksi dia jadi sebuah inovasi baru yang bisa diterapkan di agribisnis itu sendiri. Dan Iya. wah luar biasa ini, menarik juga nih kayak Pembimbingnya Pak Ganjar waktu itu. oh Prof Ganjar. Pak Ganjar. Oh. Seingat saya Iya, masih oke. rektor lagi gitu ya. Ya, oke. Jadi memang ada motivasi dari pembimbing juga. Gitu. Jadi memang bukan hanya menyarankan pembimbing itu. Jadi harus didorong ke arah yang inovatif aja gitu ya. Jadi tadi ternyata keliru gitu ya. Iya. Tadinya wah dia sudah ketergantungan gitu. Iya, betul. Beberapa tidak lulus gitu ya. Tapi ternyata ketika dimotivasi dan dia memang menguasai seluk-beluk tentang game gitu ya, termasuk Iya. cara membuatnya gitu ya. Betul. Wah itu seperti gayung bersambut gitu. Wah. Oleh dia itu. Wah luar biasa tuh. Kadang-kadang saya suka iseng gitu sebagai kaprodi waktu itu kayak gini. Percuma mata sipit kata saya itu. Kalau masih dikendalikan oleh game gitu.
bener juga ya. Iya. Tanya, bukankah pembisnis? Betul. Keluarga kamu pembisnis juga gitu ya. Cibadak kalau tidak salah dia. Masa sekarang dikendalikan gitu. Itu memotivasi dia gitu. Oke. Wah bener juga kata Kang Iwan gitu ya. Nah itu. Jadi harus ada yang ekosistemnya harus mendukung gitu ya. Jadi kalau misalnya mau memulai, memang ekosistemnya harus mendukung juga tadi. Ya kalau misalnya dulu itu ada 2 panduan itu. Ada panduan skripsi, kuantitatif, kualitatif, kekaryaan. Dibuat otomatis. Karena saya mengeluarkan aturan baru, maka dibuat panduannya gitu ya. Beda memang. Nggak ada analisis statistik di sana. Iya. Yang ada di sana itu tadi deskripsi kekaryaan. Harus detail karena itu yang diuji oleh kita gitu ya. Sebetulnya kalau kita mau jujur, 1 bab itu saja udah cukup. Jadi ini produknya gitu ya. Iya, iya. Ini dokumennya. Dokumennya itu deskripsi kekaryaan. Lengkap gitu ya. Tadi misalnya bahwa proses membuatnya dengan menggunakan tadi kuasi eksperimental, mendapatkan masukan-masukan dari para pemuda atau misalnya anak-anak SMA gitu ya. Iya, iya. Karena dia akan menentukan pilihannya, apakah saya akan milih ke pertanian gitu ya. Itu bisa diukur dari sana gitu. Wah. Jadi karena Luar begitu dia berulang-ulang kemudian dia berhasil gitu ya. Iya. Berteriaknya seperti menonton sepak bola yang menggolkan gitu ya. Berhasil kayak gitu-gitu. Jadi kata dia itu senang aja Pak katanya. Udah nggak tanggung-tanggung kan anak SMA 3. Iya. Tapi tadi namanya ketika masih game, begitu main berarti aing teu cocok ke pertanian. Kayak gitu. Kata saya ini bahaya nih. Kalau Iya, satu kali dia sudah langsung menjudge gitu ya, bahwa dia tidak cocok, akhirnya diubah. Ketika investasi maka kata si anak ini coba lagi karena investasi. Jadi jangan kalau bisnis itu jangan mengalah gitu ya. Iya, betul. Nah, ini otak sipitnya jalan dia gitu ya. Si anak ini kata saya itu luar biasa, makanya ketawa aja gitu ya. Iya, iya. Ini cerdas nih anak-anak ini gitu ya, tapi tadi lingkungannya didukung gitu. Jadi si anak SMA 3 pun nyoba lagi 2 kali, 3 kali, 4 kali berhasil. Dia berteriak. Menang gitu ya. Aduh. Menarik emang gitu ya. Iya, Dan iya. kita memang sudah memulai agribisnis ini. Oke. Di saat yang lain tidak ada. Dan itu memang membawa kita, betul saya 2 periode Kaprodi, benar-benar jadi kiblat agribisnis Indonesia. Semua kurikulumnya ke kita. Dan itu yang selalu saya banggakan ke teman-teman supaya sebagai sebuah insan di institusi punya daya kompetitif gitu ya. Kalau bersaing di dalam mah lewat aja lah. Iya. Itu mah mendingan bersanding aja dengan teman gitu, Betul. kerjasama. Iya. Tapi kalau mau kita kompetitif dengan universitas yang lain, bahkan lihatlah ke luar negeri gitu ya. Iya. Kalau kita diakui gitu. Sampai suatu waktu diundanglah oleh IPB. Yang selama ini selalu menjadi kiblat agribisnis gitu. Oke. Diundang, diminta untuk revitalisasi kurikulum gitu. Artinya diakui. Nah, itu yang senang. Jadi kalau kita disebut ahli bukan ngaku-ngaku tapi diakui gitu. Tapi ya. diakui, betul. Gitu. Nah, ini tantangan bagi teman-teman juga sih. Iya, betul, Gitu. betul. Itu salah satunya nih. Iya, iya. Saya kasih tahu lagi, salah satunya adalah ada pengembangan karya. Dalam bahasa dikti disebut kekaryaan gitu ya. Kekaryaan. Iya, dan memang kita out of the box, studi bandingnya bukan ke agribisnis. Iya, ke SBM, ya kan? SBM, Seni rupa dan desain seni rupa ke dan DKP desain, gitu iya. ya. Dan saya nggak malu datang ke Telu, datang ke ITENAS waktu itu ya. Kita nyari juga ke teman-teman yang ada waktu itu DKP ITENAS di swastanya melejit juga gitu ya. Saya datang ke sana seperti apa anak-anak bandnya kan dari sana sebetulnya yang tumbuh ya, yang seangkatan dengan saya. Termasuk Burger Kill kayak gitu kan ya. Oh. Nah, itu kan orang-orang DKP tadinya gitu. Iya, iya. Nah, mereka kata saya kok bisa mengembangkan kelompok band gitu ya yang sukses. Oh ternyata tadi berangkatnya dari jago-jago IT gitu. Jadi bagaimana merekayasa alat-alat musik gitu Iya, ya, iya. kayak pakai komputer dan sebagainya. Keren banget kata saya itu. Nah ini agak liar lah memang saya itu sebagai kaprodi gitu ya. Iya, Makanya agak betul. unik. Tadi karena kita memang harus out of the box. Iya, betul. Waktu itu kan misi kita itu kewirausahaan. Iya. Kewirausahaan sampai 2018. 2020 diketuk, kita memberi nama waktu itu prodinya Agribisnis Unpad, Agribisnis Digital. Oh. Waktu itu belum muncul yang namanya bisnis digital ekonomi itu. Jadi belum muncul tuh waktu itu. Nah, saya sepakat waktu itu di ruang Pak Ganjar namanya Agribisnis Unpad, Agribisnis Digital. Udah ditawarkan bagaimana aktuaria dalam agribisnis gitu ya. Aplikasi augmented reality gitu ya. Ini kata teman-teman nih, kalau kita mengembangkan gitu ya,
ini alatnya sudah lengkap gitu. Tapi bagaimana gitu ya. Nah, itu memang ada aspek tadi desain komunikasi gitu ya harus masuk. Luar biasa. Meskipun teman-teman waktu itu, teman-teman dosen ya. mengalah sebelum perang gitu. Menyerah sebelum perang. Kata saya, kita semuanya sudah terdisrupsi. Kalau kita tidak nekat untuk melakukan perubahan, kita terlewat. Benar saja. Posisi kita nomor 4. Jadi agribisnis itu sampai tahun 2020 itu nomor 4 di Unpad tingkat keketatannya. Setelah 2004, posisi nomor 4 itu diambil alih oleh siapa? Bisnis digital. Wah. Karena waktu itu saya udah ngukur gitu ya. Itulah yang harus dibidik. Nah, dengan adanya bisnis digital, peluang untuk tanpa skripsi itu sangat besar. Kita bisa menghasilkan tadi. Bagaimana bisa kita mengembangkan metode ya, bukan produk gitu ya. Proses, layanan. Jadi inovasi itu ada 3. Produk, proses, layanan gitu. Kalau game sebetulnya itu adalah produk gitu ya. Karena ada barangnya gitu. Dalam bentuk kartu dan sebagainya waktu itu. Tapi kalau kita berbicara metode, misalnya penyuluhan ke milenial itu pakai augmented dong. Pakai metaverse gitu ya. Nah, itu mungkin kita udah megang. Kalau kita berani waktu itu. Sampai nanya gitu dari Malaysia. Pak Iwan ini lulusan Jerman, lulusan IPB kata saya. Enggak, saya hari ini mau presentasi tentang itu. Bagaimana aplikasi dari virtual reality dan augmented reality di dalam pelatihan dan sebagainya gitu. Dia 10 tahun di Jerman khusus untuk menangani itu. Tapi kenapa materinya sama gitu ya? Dia kaget juga. Alumni ilmu tanah, dia jadi dosen di Universitas Teknologi Malaysia UTM. Dia kaget sekali gitu ya. Padahal waktu itu saya modalnya baca aja. Baca semua jurnal-jurnal di luar negeri seperti apa perkembangan gitu ya. Jadi pelatihan kayak gini, simulasi SIM gitu ya. Nah, itu kayak gitu. Simulator. Simulator. Pakai virtual reality, ya kan? Oke. Itu betul-betul sampai gitu. Nah, itu bisa menjadi tadi tanpa skripsi gitu ya. Itu luar biasa. Di-upload ke YouTube misalnya gitu ya, orang kalau mau menilai gitu ya. Kalau mau menilai gitu. Dilihat, kemudian nanti seperti apa respon orang, seperti apa penilaian orang, berapa followernya gitu ya, berapa yang bukanya gitu ya, berapa yang likes-nya gitu. Itu menjadi dasar untuk penilaiannya gitu. Jadi sebetulnya teman-teman kalau mau jujur gitu ya, hari ini kalau kita mau berpikir tentang tadi tanpa skripsi gitu ya, atau boleh jadi tidak harus selalu ilmiah, jurnal kayak gitu ya, itu lebih terbuka gitu ya. Hanya tadi ekosistemnya memang harus dibangun gitu. Iya, betul. Dosen-dosennya pun harus siap. Kemudian tadi kita ada di dunia ilmiah untuk menjustifikasi yang punya napi misalnya bagus atau tidak gitu ya, meski punya guidance gitu, standar. Betul. Nah, itu mungkin ya istilahnya bukan panduan skripsi tapi tadi standar inovasi gitu ya. Inovasi, itu mungkin yang harus dipikirkan oleh kita. Oke. Ini menarik ya Pak ya. Kalau di Sunda sih kayak ada kayak istilah mungkin ya, kaos kuda lepas 3 dogan gitu Pak. Tahu kan mungkin ya. Betul. Jadi yang saya anggap nih, kalau misalkan emang kita mau ke bisnis digital ataupun misalkan yang kayak tadi augmented reality atau virtual reality, ini emang ranahnya itu sangat-sangat luas sehingga diperlukan persiapan juga dari kita sebagai tenaga pendidiknya mungkin ya Pak ya. Dan ini menarik nih teman-teman ya. Tadi kan kayak kita sebagai mahasiswa ini emang dikasih kebebasan dan keluasan untuk terus berinovasi dan berkembang. Tapi tadi aku nangkep juga mungkin dari agribisnisnya sendiri, kita sebagai sebuah program studi itu berinovasi juga ya Pak ya. Dari cara mendidiknya, dari tentang materi-materi dan pendidikannya dan sebagainya, itu kita juga berinovasi dan berkembang mengikuti dengan perkembangan zaman juga ya Pak ya. Jadi ini menarik nih Pak ya. Kalau misalkan saya jadi penasaran nih Pak, menurut Bapak sendiri kira-kira apa sih Pak kelebihan dan kekurangan alternatif dari skripsi ini gitu Pak? Iya. Kekurangannya ada ketergantungan yang begitu panjang terhadap skripsi gitu ya. Kita kalau saya menyebutnya kolonisasi metodologi gitu. Kolonisasi metodologi. Oh, dalam ya teman-teman ya. Bukan istilah saya pinjam dari seorang ahli metodologi juga. Ya, si Linda Tuhiwai Smith. Nah, dia menulis The Kolonisasi Metodologi. Jadi kalau kita ingin maju, jangan selalu tergantung kepada metodologi yang ditawarkan oleh Barat. Jadi kita itu mengadopsi gitu ya. Tetapi bagaimana metode-metode lokal ini dikembangkan? Ini out of the box gitu ya. Nah, ini ada justifikasinya, ada. Pertemuan ahli-ahli metodologi sedunia, itu kalau misalnya dibaca di bukunya Denjin dan Lincoln gitu ya, itu sudah disinggung di sana. Si Linda Tuhiwai ini yang menggagasnya. Boleh kan metode-metode dikembangkan sendiri oleh kita, oleh perguruan tinggi, oleh masyarakat gitu ya? Boleh.
Ya ini, tetapi ketergantungan yang tinggi terhadap metodologi luar gitu ya, membuat kita terkooptasi. Iya. Nah ini kita terkungkung ya, sehingga tadi mau lepas dari gedogan itu susah gitu Iya, ya, iya. kayak gitulah. Jadi memang ya kalau bahasa kreatif kan out of the box gitu ya, Iya, betul. keluar dari box itu tuh. Iya, iya. Nah, karena tadi terkungkung oleh apa namanya tradisi gitu ya, kalau Iya. katakan tradisi ilmiah yang tergantung kepada luar gitu. Dan ini harus dipilah. Nah makanya kita contoh misalnya gini, kualitatif itu jarang dipakai gitu ya, yang kualitatif itu. Iya. Tapi oleh saya gini, kamu bidik misi, ya Pak tidak punya modal untuk penelitian. Teliti mahasiswa kita, nelitinya di kampus. Oh. Kayak gitu. Oke. Apa yang diteliti Pak? Nah kamu kan dari Padang misalnya, kenapa mau ke sini? Atau gini, kamu kan dari luar Jawa, kamu dari desa gitu ya. Iya. Kenapa kamu mau nggak pulang lagi ke desa? Ditanya satu-satu. Oke, Jadi si respondennya itu warga pertanian saja gitu ya. Iya. Nah ini salah satu terobosan yang dipakai oleh kita untuk tadi memperhatikan kondisi mahasiswa gitu ya. Betul. Waktu itu meskipun masih ilmiah. Jadi konteksnya penelitian survei gitu ya, Betul. atau studi kasus gitu ya. Tapi dicoba diubah oleh kita gitu ya. Inovasi di dalam pemilihan responden, tempat gitu ya, mengantisipasi kekurangan yang tadi. Tapi kalau misalnya tadi kelebihannya kita bisa berdaulat gitu aja. Dan sekarang itu kan ada istilah begini. Ini teknologi nih. Oke. Disebut teknologi kalau prosesnya mengikuti alur seperti yang di barat. Oke. Iya kan? Oke. Tapi begitu ada temuan masyarakat disebut kearifan lokal gitu ya. Iya, Karena iya, prosesnya tuh ilmiah katanya iya gitu kan. juga. Betul. Kata saya ini diskriminasi. Padahal tadi dalam pertemuan ahli metodologi itu kata Linda Tuheway Smith, semua forum udah nerima gitu. Yang dari bawah pun adalah teknologi gitu ya. Maka kemudian sekarang ada yang disebut dengan tacit knowledge dengan explicit knowledge gitu ya. Oke. Nah teman-teman akan lebih enak misalnya gini, mengembangkan teknologi gitu ya. Ini kan alternatif gitu ya, Ya, mengembangkan teknologi. Ketika teknologi itu mau dinilai gitu ya, standarnya belum ada, itu kelemahan di kita. Belum nih, salah satu kekurangan ya, Iya, iya. standarnya belum dibuat. Yang kedua, dosennya. Karena ada dosen yang ketergantungan terhadap tadi. Berarti kan kita harus menyiapkan juga gitu ya. Karena kalau mencari kemudahan, maka mereka akan memilih skripsi. Karena sudah mengalami membuat, kemudian sudah membimbing Iya. puluhan atau ratusan gitu ya, Iya. kayak gitu. Oke. Nah ini kelemahannya ada dari aspek budayanya gitu ya, dari aspek ekosistemnya. Tadi ketika mau dibawa lari ke digital saja, ternyata menolak, termasuk dari yang muda. Makanya saya kaget sekali gitu ya, kenapa yang muda pun menolak gitu ya, karena nggak ada SDM-nya. Itu sama dengan tadi. Kalau sekarang misalnya perubahan iklim, kemarau terus tidak akan makan gitu ya, tidak akan nanam gitu ya, itu sama dengan menyerah kepada musim, kayak gitu ya. Iya, oke. Nah itu Betul, tadi betul. gitu, menyerah sifatnya itu. Iya. Namanya inersia lambat, kemudian tadi belum apa-apa, kata orang sudah kan gitu ya, nah, sudah menyerah gitu. Jadi ipotnya itu kurang gitu. Justru yang harus kita pikirkan, ketika ada anak memiliki gagasan yang bagus, maka bukan anaknya harus diganti gitu ya, gagasannya harus diganti oleh ilmiahnya, tapi tadi kitanya mau menyiapkan untuk mendukung gagasannya gitu. Betul. Bottom up. Kalau kita menyebutnya demand driven gitu ya. Jadi berdasarkan permintaan. Kalau kata anak, saya mau penelitian tentang ini gitu. Karena polanya seperti itu. Saya ngobrol dengan Prof Ganjar di Perancis gitu, atau dengan Kang Andi Daging. Ketika ditanya, bisa dilempar kita kalau di Perancis. Pak, saya mau penelitian kira-kira tentang apa? Jadi dilempar, disuruh pulang ke Indonesia. Nah dia akan balik, yang mau penelitian saya atau kamu gitu ya. Iya. Maka kamu yang harus nyiapin gitu. Oke. Saya mau penelitian tentang ini, berarti demand driven gitu ya. Iya, betul. Nah ini inisiatif ini harus dibangun juga dari teman-teman. Kadang-kadang yang selanjutnya, kelemahan selanjutnya, referensi teman-teman ke skripsi yang sebelumnya. Ya kan gitu ya. Iya, Nah betul. ini tradisi sebetulnya. Ketika mau diubah polanya, maka teman-teman mahasiswa juga harus membuka, baca keluar gitu ya. Jadi kira-kira kalau misalnya dia menyatakan ini inovasi, meski diverifikasi. Nah sekarang paling gampang, kayak gini aja. Buka aja di ChatGPT gitu ya. Apakah penelitian saya ini baru atau enggak gitu ya. Dia maka akan munculkan. Tidak baru, ada, oh berarti oke gitu ya.
berarti sudah ada yang melakukan penelitian, telusuri oleh kita gitu ya, seperti apa, yang penting harus beda dengan dia gitu ya, kayak gitu loh. Atau misalnya inovasi gitu. Nah ini tantangan bagi kita, tetapi tadi kekuatannya didukung dengan teknologi hari ini. Jadi teman-teman jangan khawatir, yang namanya punten ya, yang namanya kajian pustaka gitu ya, referensi hari ini sangat gampang sekali. Saya nyoba saja, bahasa Inggris saya tidak terlalu bagus, terutama di dalam menulis. Tapi dengan adanya Grammarly gitu ya, diinstal oleh kita, dia akan langsung menguatkan ke Google Translate. Kemudian di move in gitu ya di sana itu ya. Jadi lebih bagus lagi gitu. Kata saya ini bisa menggeser translator kan gitu ya. Nah, ini kan teknologi cerdas gitu. Betul. Nah, jadi teman-teman diberikan kemudahan sekarang itu. Tinggal berpikir liar kalau saya menyebutnya. Jadi out of the box itu dalam bahasa kita, dengan saya mengambil istilah Pak Ganjar, itu namanya adalah berpikir liar gitu, keluar dari yang umum. Bahkan tadi kalau mau kita disruptif, mengganti gitu ya. Kalau orang lain seperti ini, saya harus beda dengan itu. Nah, ini. Jadi plus minusnya memang tadi ya, secara teknis sudah memulai kita itu, tetapi baru sedikit lah gitu ya. Tadi minatnya masih digiring oleh mainstream. Betul. Skripsi gitu ya. Betul. Nah, anak-anak pun takut untuk keluar dari itu kan ya. Takut. Nah, ini bagaimana juga kita harus menguatkan keberanian dari mahasiswa. Kalau saya menyebutnya jangan sampai terbunuh duluan oleh ketakutan kayak gitu. Tapi harus dikuatkan supaya tadi dia itu optimis bahwa ini adalah inovasi gitu ya. Sekecil apapun, suka nonton kan ya YouTube atau TikTok Cina gitu ya. Sekecil apapun inovasinya dihargai itu. Iya, betul. Nah, di sana itu coba alat untuk gitu ya, membuka durian, alat untuk mengangkat gitu ya. Alatnya sederhana gitu. Tapi itu kan aplikasi gitu ya. Ini inovasi. Nah, sejauh mana teman-teman meyakinkan dan lingkungan mengakui bahwa itu inovasi. Yang penting tadi ketika dibuka di ChatGPT, referensinya ada gitu ya. Apa bedanya dengan yang sebelumnya sehingga bisa disebut itu inovasi gitu ya, atau tadi bisa disebut kreasi gitu ya. Nah, tinggal itu aja. Jadi uji apa namanya? Uji kesahihannya itu, uji validitasnya itu di ChatGPT. ChatGPT-nya tapi jangan yang lama, yang baru-baru ini ya. Yang baru-baru. Kalau di kita kan nyari yang gratis. Kalau yang nyari gratis itu kan versi 2 gitu ya. Sekarang katanya udah masuk 8 di dunia ini. Baru saja kemarin yang 6. Sekarang barusan ngobrol udah yang 8, Pak, kata orang IT dari ITB. Nah, sementara yang gratis itu versi 2. Agak-agak tulalit ya. Jadul gitu. Nah, ini kekuatannya gitu ya. Kekuatannya teknologi hari ini mendukung untuk kita berpindah dari skripsi ke alternatif tadi gitu ya. Terutama ke inovasi lah. Betul. Kalau saya mendukungnya ke sana gitu ya. Makanya dulu mata kuliah saya itu ingin ketika nulis buku agribisnis kreatif itu ingin untuk mata kuliah gitu ya. Bahwa kita harus kreatif dan harus tahu objeknya itu jangan itu saja. Harus berbeda. Harus berbeda. Coba lihat sekarang mapping, penelitian itu, pemasaran, ya kan, penyuluhan gitu ya, supply chain bisa gitu ya. Itu kan mainstream gitu ya, tidak salah. Betul. Tetapi tidak out of the box gitu ya. Nah, ketika sekarang kita melihat objeknya saja, ini agribisnis. Agribisnis apa nih? Misalnya kayu putih gitu ya. Misalnya nilam atau bukan sayuran, jagung gitu ya. Maka yang dilihat oleh kita itu tongkol jagung bisa jadi apa sih gitu ya. Daun jagung bisa jadi apa gitu ya. Nah, kayak gitulah. Jagungnya sendiri bisa jadi apa saja gitu. Dilihat potensi untuk dikreasi atau pohon industrinya. Saya yakin itu banyak lahir inovasi gitu ya. Tanpa mengabaikan kalau teman-teman ada yang membuat jurnal. Kan setiap orang beda gitu ya. Betul. Kita berarti harus ada mapping. Mapping minat. Dia memang bisa dipetakan oleh kita. Si A kekuatannya menulis dan membaca, bisa karya ilmiah gitu. Ini orang agak kata orang Sunda mahiwal gitu ya. Beda dengan yang lain kan, berarti kreatif gitu. Iya kan? Cenderung kalau dia selalu berbeda dipergen, berarti kreatif karakternya. Nah, keterlibatan orang psikologi di agribisnis, ini menjadi menarik gitu ya. Kayak gitu lah. Jadi saya selalu minta dulu itu, boleh nggak sebelum masuk ke agribisnis, anak-anak sudah dipegang oleh saya hasil mappingnya, cocoknya kemana gitu ya. Karena tahu kita itu. Ini tantangannya gitu. Harus ada mapping. Betul. Ini apa ya, menarik ya Pak? Kalau misalkan saya simpulkan tadi itu sebenarnya sesuai dengan apa yang diajarkan juga
dari orang tua ke saya sih Pak. Jadi intinya tuh gini Pak, berbeda itu bukan berarti salah. Iya. Berbeda itu bukan berarti salah. Tadi kalau misalkan diambil dari cerita-cerita pengalaman-pengalaman Bapak juga kayak ada mahasiswa mungkinnya yang dia tidak jago di satu hal, tapi di hal yang lain juga dia ternyata punya kemahiran dan keunikan tersendiri, punya karakter sendiri ya Pak ya. Dan itu tuh sebenarnya mungkin ini nggak sih Pak yang jadi tantangan untuk perguruan tinggi mungkinnya dari Unpad sendiri, dari Universitas Padjadjaran sendiri, gimana caranya yang berbeda itu difasilitasi dan didukung untuk mengembangkan sesuatu yang baru untuk keluar dari yang mainstream tadi. Gitu nggak sih Pak kayaknya? Iya. Ini satu yang menarik nih. Ada anak, mohon maaf gitu ya, oleh pembimbingnya itu pertama disebut pemalas. Oke. Yang kedua dalam tanda kutip belegug lah. Oke. Coba bodoh gitu ya. Nggak ada tuh konsepnya di saya itu. Semua anak punya potensi. Lebih karena ketidakmampuan dosen membaca potensi itu. Oke. Diambil alih oleh saya Kaprodi. Kata saya, kamu sibuk? Enggak. Kegiatan apa saja? Ada apa? Apa? Saya mengikuti perkembangan pasar modal. Di mana? Wah. Di mana? Di Bursa Efek. Dengan siapa? Dengan paman saya. Karena dia bekerja di sana gitu ya. Oke. Kata saya, ada enggak tentang pertanian? Ada Pak, ada sawit, ada kakao. Kata saya, ini menarik sekali kalau diteliti. Karena hanya dalam jangka 3 bulan dia bisa lulus ke 4 bulannya. Wah. Ini luar biasa karena ternyata dia memang hobinya di sana gitu ya. Iya, betul, Nah, bagaimana dosen atau institusi lah, tadi lebih tinggi Unpad gitu ya, bisa mapping seperti itu. Jadi tadi ternyata dia itu sudah punya pemikiran yang berbeda dengan yang lain. Iya. Kalau yang lain tadi, saya mau ke lapangan segala macam, siang aktivitasnya, dia ternyata malam mengikutinya gitu ya. Kata dia itu. Apa ininya? Akhirnya tadi perkembangan saham komoditas pertanian di Bursa Efek Jakarta. Luar biasa menggelegar. Waktu itu yang mengujinya pun Pak Ganjar. Kata saya itu. Begitu datang, waktu itu belum musim. Iya. Dia pakai infocus yang dipegang bukan infocus yang gede. Kata saya, dari mana ya? Pinjam juga dari kakak gitu ya. Dia teknologinya pun udah menguasai gitu. Hanya 4 bulan lulus. Karena apa? Sesuai dengan tadi. Jadi dibalik gitu ya. Digali, oh dia ke sana. Itu konsep demand driven gitu ya. Jadi sesuai dengan tadi keinginannya, aktivitasnya, dan tadi matching gitu ya. Begitu dikasih ruang gitu, berlari langsung. Cigak udah lo pasti gedogan. Iya. Wah, keren banget. Iya benar. Sekarang di mana anak itu di Belanda? Wah, luar Anak biasa. itu di Belanda dia. Ternyata kata saya itu, kamu dari mana? Jaringannya teman-teman Unisba gitu ya. Oh, keren juga saya itu. Terus apa di sana itu? Ya jaringan bisnis antar negara aja gitu. Nah itu berarti kan mendapat momennya gitu ya. Dan dia memang apa namanya passionnya di sana gitu. Iya betul. Nah itu harus dibaca juga. Sampai sekarang kita belum mendapatkan itu. Passion dia di mana gitu ya. Nah ini harusnya tadi kata saya itu bisa nggak orang psikologi? Karena gini, wah, umurnya kan masih kecil, kemungkinan berubah. Mohon maaf. Ada seorang guru autis yang di Semarang gitu. Dia bisa membaca potensinya apa. Memang itu specialty komunikasi gitu ya, kemampuan berkomunikasi khusus gitu. Dia bisa membaca nih, ini anak ini ke sini. Kemudian diarahkan terus gitu ya, sampai berkembang. Ada yang 30 juz hafal gitu ya, Al-Quran. Berarti kan arahnya ke sana gitu. Iya betul. Ada yang hafal pidato Soekarno semuanya gitu ya. Iya. Dia di sana, karena dia kalau udah suka satu itu. Kemudian ada lagi yang hafal bendera dunia. Nah, kayak gitu kan. Nah itu sebetulnya semua orang bisa melakukan itu, karena itu bukan bawaan gitu ya. Iya, betul. Pasti si guru ini pun mempelajari gitu. Nah mungkin guru dosen itu harus ditingkatkan. Bukan bekerja, aduh mohon maaf. Banyak dosen yang bekerja, datang pulang gitu. Iya. Itu ngajar gitu ya. Dia hanya kupu-kupu. Datang ke kampus pulang, datang ke kampus pulang gitu. Tapi justru tadi yang mencintai profesi. Dan ke anak pun tadi harus positif thinking. Yeah. Dan itu saya tanamkan ketika jadi kaprodi. Begitu masuk itu 100% positif. Kalian cerdas semua. Dari mana dasarnya? Lihat atuh kita tingkat keketatannya nomor 4 di Unpad. 640, 680 gitu ya. Luar biasa. Kata saya itu masuk ke agribisnis itu nomor 4. Di bawah, di atasnya ada kedokteran. Kan kita eksak gitu ya. Di atasnya ada kedokteran umum dan kedokteran gigi. Di bawahnya lagi ada ekonomi gitu. Di bawahnya lagi ada psikologi gitu ya. Nah kita ada di bawah ini. Ini kita itu 45.
kadang 4, kadang 5. Iya. Dengan apa? Dengan statistik. Wah. Iya. 3 atau misal farmasi gitu ya. Iya. Farmasi lah nomor 4 atau nomor 3 dengan psikologi itu. Jadi harus optimis gitu ya dan melihat anak itu. Nah, kalau ada anak ternyata yang bermasalah, saya tanya, siapa dosen walinya? Siapa pembimbingnya? Jangan-jangan masalah ada di situ. Ya, kalau ternyata tidak ada, baru kita telusuri ke keluarga gitu ya. Iya. Itu aja. Oh. Karena kalau anak itu kondusif secara internalnya, Iya. jangan-jangan di kita. Jadi ketika ada dosen yang mengatakan, anak ini bodoh, ganti langsung ke saya. Kenapa? Udah negatif thinking, nggak akan jalan gitu. Iya. Kayak gitu. Karena anak-anak kalau bagus dibimbing itu rata-rata skripsi itu 3 bulan. Kayak gitu. Nah ini teman-teman harus kritis juga. Jadi sekarang itu MBKM itu harus diarahkan ke inovasi. Ke inovasi, betul. Harus ke inovasi gitu ya. Betul. Justru tadi ketika jadi inovasi 20 SKS itu bergaransi gitu ya. Nih pulang dari akan mengembangkan ini kayak gitu. Keren sebetulnya. Keren. Iya. Kalau ini saya yakin maju lah kita itu. Tidak akan berhenti. Luar biasa teman-teman bisa lihat. Mungkin emang apa ya, kita harus bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda mungkin ya Pak ya. Jadi jangan dari satu sudut pandang aja, kita bisa mencoba melihat dari sudut pandang yang lain untuk melihat sesuatu yang baru gitu. Mungkin itu sih yang itu luar biasa sih Pak, kayak menarik banget ini, kayak membuka sekali mungkin ya pikiran dari saya pribadi ya Pak ya, mungkin dan teman-teman juga nanti yang nonton. Oke, mungkin kita seruput dulu ya Pak. Oh boleh. Seruput dulu. Oke, mungkin ini ya Pak ya. Kalau misalkan dibahas lagi tadi, dilihat lagi, diulas lagi, aku pribadi belum dapat gitu. Gimana sih kita tuh menentukan kayak si inovasi ini bisa apa ya? Bisa melewati gimana caranya inovasi ini bisa dianggap bagus gitu, bisa dianggap wah bisa diterima oleh masyarakat, dan gimana caranya biar memenuhi standar akademiknya gitu Pak. Oke. Sebetulnya memungkinkan untuk jadi inovasi gitu ya. Ya. Sampai dikomersialisasi lah gitu. Kayak yang teman-teman yang kemarin itu oleh Gramedia gitu ya. Ya, oke. Kalaupun tidak, sebetulnya kalau kita lihat dari inovasi sendiri gitu ya. Yang dilatih oleh kita itu adalah kreativitas. Itu yang utamanya gitu ya. Oke. Modal mau berwirausaha, mau mengembangkan apapun gitu ya, modalnya kreativitas. Dan itu bukan bawaan. Saya baca semuanya dan Nafil bisa baca di agribisnis kreatif gitu ya. Itu sesuatu yang bisa dipelajari gitu ya. Oke. Nah, ketika kita berkreasi, melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain ya, atau memikirkan sesuatu yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Melihatnya boleh sama gitu ya, kata si Bobby De Potter itu. Nah, ketika kita mengeluarkan, tidak sampai ke inovasi, tetapi kreasi itu sudah berupa prototype gitu. Namanya invention. Nah itu, skripsi itu bisa sampai sana gitu. Tapi menghayal pertanian itu untuk wilayah Sulawesi itu atau wilayah Maluku, NTT yang tidak memiliki dataran tinggi gitu ya. Susah mereka dapat sayuran, ya kan? Saya akan buat di atas air dalam bentuk floating farm yang efisien gitu ya. Kayak gitu ya. Iya, iya. Pertanian terapung mah. Iya. Referensinya Marina Bay gitu ya. Qatar, Bahrain gitu ya. Oke. Di Timur Tengah misalnya. Itu bisa jadi referensi gitu. Nah, ketika mengeluarkan ide, prototipenya sudah ada dalam bentuk tadi metaverse itu atau augmented reality gitu ya. Filmnya sudah ada dalam bentuk durasi 5 menit kayak gitu. Atau misalnya 10 menit gitu ya. Kita bisa menyajikan gitu. Itu invensi. Adapun nanti orang yang akan melaksanakan boleh jadi Nafil lanjut ke S2. Di S2 itu direalisasikan. Inovasi. Oke. Dokumennya disiapkan, kemudian diuji bahwa ini adalah hasil kita. Oke. Nanti akan diuji oleh para ahli. Mana buktinya? Apakah mereplikasi punya orang gitu ya? Akan diuji di sana. Kalau ternyata oh benar ini bukan. Ini ide, ini gagasan yang direalisasikan dari Nafil sendiri gitu ya. Oke. Nah, itu langsung diketuk tuh sebagai inovasi. Lengkapi dokumennya. Yeah. Akui patennya. Unpad punya gitu ya. Yeah. Maka penuhlah. Di Unpad itu bakal ada tuh yang namanya hak HKI itu gitu ya. Hak kekayaan intelektual itu. Oke. Maka kan dinamis tuh. Punya mahasiswa uji di sana.
layak enggak? Boleh. Karena di UPI itu ada. Kalau gini, sekarang ini kita ingin ngajar ke masyarakat adat menggunakan bahasanya bahasa adat. Morse-nya Morse adat gitu ya. Coding-nya coding adat gitu ya. Itu dibukukan oleh kita, dibuat dokumennya gitu ya. Iya. Belum ada sebelumnya gitu. Maka kemudian dipatenkan oleh kita. Ini adalah metode untuk ngajar masyarakat adat. Itu adalah inovasi. Untuk direalisasikan kemana? Ke masyarakat adat itu gitu ya. Jadi tidak harus gede gitu. Iya. Nah, ketika masyarakat adat yang lain mau pakai gitu ya, ini mirip juga dengan yang kita, boleh nggak pakai? Maka kemudian digeneralisasi gitu ya, udah inovasi. Wah. Nah kayak gitu. Di kita sudah ada lembaganya. Kalau kita mau diakui sebagai inovasi, meski sudah memasuki tahap pengujian dan komersialisasi gitu ya. Oke. Hanya di kita sekarang selama ini biasnya ke produk gitu ya. Ke produk ya. Iya. Kalau saya suka ditanya, apa inovasi Kang Iwan gitu. Kata saya, ini yang paling minimal, buku lah. Ya kan? Gak mungkin kita menghasilkan benih, kita bukan orang pemultan gitu ya. Iya. Nah kayak gitu. Gak mungkin kita menghasilkan pestisida, kita bukan orang HPT gitu ya. Maka ide lah yang kita godok. Tadi metode, proses gitu ya, mekanisme gitu, kebijakan. Nah itu masukan-masukan kita ke lembaga-lembaga itu sebetulnya inovasi kita gitu. Tapi seringkali tidak diakui sebagai inovasi. Gitu. Karena tadi, tapi oleh saya sengaja dibukukan. Ketika dibukukan, maka orang bertanya, mana ini? Ini buku. Oh, itulah inovasi. Gitu. Buktinya apa? 10.000 terjual gitu ya. Berarti sudah komersialisasi. Iya. Mitranya siapa? Gramedia, Kompas, ya, Penebar Swadaya atau mana gitu ya. Nah, kayak gitulah. Nah, peluang untuk teman-teman begitu bangga gitu nanti gitu dan menghasilkan karya gitu ya. Itu saya pikir MBKM harusnya ke sana gitu. Diberi keleluasaan untuk mengeksplor. Untuk mengeluarkan gagasan. Betul. Jangan sampai gini, baru ide sudah dibunuh gitu ya, jangan. Kamu punya ide argumentatif, coba presentasikan gitu. Apa kelebihannya, apa kekurangan kayak gitu. Pajukan dulu gitu. Karena tadi, kalau yang ilmiah mah silahkan aja, itu mah ansih kan gitu ya. Tapi tadi skripsi boleh silahkan aja. Kalau yang mau skripsi gitu ya. Tapi jangan jadi dominan gitu ya. Tapi kemudian saya mah tidak akan skripsi, jurnal aja. Boleh, bagus. Impact poinnya lebih jelas gitu ya. Iya, betul. Dan sekarang tidak ada istilah misalnya ini hasil penelitian S1 gitu. Nah, kalau kualitasnya ingin diakui, siapa yang harus berperan? Ya pembimbingnya lah. Iya kan? Betul. Dan kalau saya itu bertanggung jawab. Ini skripsi anak mahasiswa. Mau dipublish di Sinta 2 gitu ya. Diedit total oleh kita tanpa mengurangi substansi. Siapa penulis utamanya? Mahasiswa. Kata mahasiswa, Pak, kenapa Bapak yang mengedit, Bapak tidak di belakang saya gitu. Jangan. Ini hasil penelitian kamu gitu. Dan kita adalah orang yang bertanggung jawab di depannya. Kenapa Bapak mengedit? Itu nama saya ada di belakang kamu. Kalau orang lain baca, ada Pak Iwan, jelek gitu ya, ikut jelek. Ya kayak gitu. Seringkali di kita keliru. Ini nih buat teman-teman nih. Harus berani protes. Teman-teman yang penelitian, teman-teman yang nyusun karya ilmiah, skripsinya, kemudian dipublish di jurnal, nama teman-teman nomor 2. Itu melanggar etika ilmiah. Iya, oke. Kenapa saya selalu mencantumkan di depan gitu ya, teman mahasiswa, kita berpikir ke depan. Boleh jadi suatu waktu dia akan sekolah ke luar negeri. Kemudian ditanya, sudah buat apa kamu? Jurnal, mana? Oh, kamu penulis utama. Kredit poin. Iya, kredibilitas gitu. Ini penting juga ya Pak ya, jadinya. Kredibilitas penting juga. Nah, itu yang ilmiah gitu ya, perbaiki supaya berkualitas. Iya. Si dosen ada di belakangnya, bertanggung jawab. Ketika teman-teman di luar, ini ada teman saya di IPB, profesor paling muda, Pak Anuraga dari SMA 10 Bandung. Ketika dia menyusun disertasi, kata si pembimbingnya di Jerman, maju aja langsung katanya. Periksa dulu Pak katanya, nggak perlu maju aja, udah cukup. Karena dia nanya, menurut kamu sudah layak disidangkan? Sudah Pak, ya udah maju saja gitu. Nah, ini menarik sekali gitu ya. Tetapi begitu mau dipublish di jurnal, 40 kali bimbingannya. Kata Pak Anuraga, nanya ke pembimbingnya, kenapa waktu disertasi tidak ada? Kata si pembimbing, disertasi itu hanya ada nama kamu di depan satu. Tapi ketika mau dipublish, di belakangnya ada nama saya. Apa kata dunia kalau jelek gitu. Nah ini harus disampaikan nih ke dosen-dosen gitu ya. Standarnya tinggi ya Pak kalau gitu. Standarnya tinggi, tapi tadi ya, apalagi misalnya tadi ini tidak dibuat skripsi gitu ya, hanya jurnal saja, syaratnya harus itu. Jadi jurnal yang dipublish ke Q itu oleh teman-teman gitu ya,
Nama teman-teman pertama, yang kedua pembimbingnya. Maka keterlibatan si pembimbing harus total. Bahwa jurnal ini layak untuk dipublish di tingkat internasional gitu. Wah. Nah, itu baru tidak perlu skripsi, jurnal saja. Jurnal saja. Tapi karena emang jurnal juga Betul. kastanya tinggi gitu Betul, ya Pak. langsung Kastanya tinggi. Dan itu bagi universitas, kredit Wah, poin. naik itu Iya, kredibilitasnya. otomatis. Kalau se-Unpad buat gitu ya, ini anak-anak kedokteran yang kemarin dapat penghargaan. Iya. Mahasiswanya. Karena apa? Tadi di kedokteran itu sebelum selesai gak boleh dipublish. Karena kalau penelitian belum selesai kemudian dipublish, maka kategorinya plagiasi. Wah. Plagiasi terhadap diri sendiri. Itu nggak boleh. Ketatnya luar biasa. Iya. Maka hasilnya itu sangat layak gitu. Iya. Banyak yang publish di QQ tinggi itulah gitu. Nah, ini di Scopus gitu ya, Scopus tinggi lah. Atau di jurnal High Index gitu ya. Nah, ini ekosistemnya udah mendukung gitu ya. Nah, di kita harus siap juga. Nah, kenapa tadi di inovasi? Nah, Napil misalnya buat gitu, teman-teman buat inovasi gitu ya. Iya. Itu kan bukan bidang saya gitu, tapi saya pembimbing gitu ya. Nah, untuk menyatakan bahwa inovasi ini sudah layak bukan oleh pembimbing, tapi siapa konsumennya. Maka tadi kuasi eksperimental. Iya, betul. Datang ke lapangan. Misalnya kita nongkrong di yang lagi rame sekarang, Sumarekon, Ya. mallnya itu kan ya, Ya. nongkrong di sana. Siapa konsumen kita kira-kira? Sajikan ke mereka. Ya. Tolong dicicipi. Kalau makanan gitu ya, Iya, betul. tolong dicoba. Kalau alat gitu ya. Nah, kalau makanan dicicipi, tanya kurang apa gitu, kan gitu ya. Maka masukan-masukan akan banyak. Masukan-masukan itu ditampung oleh kita. Mana yang dominan? Pakai alat analisis tentu saja. Oh, ini yang paling banyak disebutkan. Perbaiki oleh kita. Setelah itu kita tanya kan waktu awal itu kan. Kita tanya nomornya gitu ya. Kemudian oleh kita dikirim lagi. Kapan bisa ketemu lagi untuk mencicipi makanan saya? Oh, gratis gitu ya? Iya. Nah, biasanya saya hari Minggu datang lagi ke Mall Sumarekon gitu ya. Maka kita tunggu di sana. Cicipi lagi. 2 kali itu. Maka justifikasinya dari mereka, bukan dari pembimbing. Iya. Kalau karya ilmiah dari pembimbing. Dari pembimbing. Oke. Iya kan? Iya, Nah, betul, kalau betul. inovasi dari calon konsumen kita tidak layak bagaimana? Iya kan? Maka kemudian tadi berdasarkan masukan-masukan dari calon konsumen dengan jumlah taruhlah misalnya 100 orang gitu ya. Yang dengan strata seperti ini di deskripsinya gitu ya. Maka ini sudah dinyatakan layak sebagai sebuah inovasi baru. Enak lah gitu ya. Iya, iya, iya. Kalau metode jauh lebih praktis dibandingkan dengan yang sebelumnya gitu. Nah, ini. Oke, ini menarik sih Pak ya. Kalau misalkan saya lihat tadi, ini kembali ke yang tadi diakui dan mengakui ya Pak. Kalau misalkan produk kita udah diakui, itu atau inovasi kita udah diakui ya berarti udah bisa dibilang kalau itu berhasil atau bisa dibilang itu lulus ya Pak ya. Oke. Gitu. Sama mungkin ini Pak, satu lagi yang saya tangkap ya Pak ya. Sebenarnya penelitian ataupun bukan, kalau misalkan kita membuat produk atau membuat inovasi itu secara nggak langsung juga kita harus melakukan penelitian dengan yang tadi Pak, kayak survei itu juga kayak, masuknya kayak nangkapnya kayak ini juga penelitian gitu. Ini di capture gitu ya, Iya, oleh teman-teman ya. Menarik ini nih. Saya selalu menyampaikan kata orang-orang sebuah inovasi harus diakui oleh siapa? Oleh korporasi. Enggak. Komunitas pun bisa mengakui. Saya selalu cerita, seorang anak kecil hidup sebatang kara, hidup dengan neneknya. Iya. Dia berada di bukit gitu ya. Iya. Ketika dia tumbuh, umurnya 6 tahun. Si nenek ini udah renta. Ibu bapaknya pergi entah kemana gitu. Dia perhatikan si nenek yang sudah membesarkannya, mengasuh dan membesarkannya ini. Si nenek ini udah tidak bisa berjalan gitu ya. Kemudian dia buat dari bambu. Dia buat dari bambu gitu ya. Nek, coba pakai ini gitu ya. Dia coba gitu. Udah pakai 2 hari, 3 hari, patah. Si anak buat lagi gitu ya. Oke. Suatu hari ada seorang wartawan, ini kasus di Cina gitu. Ada seorang wartawan gitu ya. Ketika lihat gitu, "Dek, ini siapa yang buat?" "Aku," katanya. "Terus gimana cara buatnya?" "Gini." "Kenapa dibuat lagi?" "Karena 3 hari, 4 hari patah gitu ya. Oleh si nenek ini. Kayak pegangan gini gitu. Kayak jangkar gitu gitu. Iya. Kenapa patah? Mungkin medannya gitu ya. Nah, kemudian si wartawan itu jepret oleh si wartawan. Dimasukkan ke Kompas, perjuangan seorang dimasukkan ke komunitas. Kata dia di bawahnya ditulis perjuangan seorang anak dalam membantu neneknya.
ternyata di komunitas itu ada juga ahli membuat alat itu. Nah, yang lain ahli lingkungannya gitu ya. Iya. Nah, di kondisi yang seperti ini alatnya harus seperti apa? Maka kemudian terjadilah diskusi di komunitas virtual itu. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Cina sendiri gitu ya. Iya. Ada yang dari Indonesianya gitu. Kemudian dikumpulkan masukan-masukan itu oleh si wartawan ini. Lantas siapa nih yang akan mendesainnya gitu? Maka kemudian didesainnya oleh ahli alat itu gitu ya. Sampai jadi, kata si wartawan, coba kita ketemu kopi darat lah. Kemudian datang ke lokasi gitu ya. Iya, iya. Kemudian dicoba oleh si nenek. Gimana nek katanya? Terlalu berat, ganti lagi. Ganti lagi. Kemudian sampai dicoba, kata si nenek, enak lah. Enakeun bahasa Sunda gitu. Iya. Nah, maka kemudian setelah jadi, ini alat yang luar biasa dan bisa dipakai oleh nenek-nenek yang lain. Sampailah kepada ujungnya. Kata teman-teman yang ada di komunitas virtual, siapa pemilik hak paten ini? Iya. Kemudian mereka sepakat, anak itulah. Oh. Anak itulah. Nah ini, Waduh. ini namanya tadi bagaimana inovasi diakui oleh komunitas. Gitu. Diserahkan ke anak itu. Okay. Terus gimana nantinya? Bisa dijual. Maksudnya tadi menjadi hak paten gitu. Iya. Hak patennya dipegang oleh dia. Kalau ada industri yang mau mengembangkan, maka bayarlah ke dia. Nah, keren banget gitu ya. Jadi passive income ini Pak. Betul. Passive income. Kemudian gini, idenya kan sangat sederhana gitu. Iya. Tetapi ada bridgingnya ini, si wartawan ini gitu ya, yang ngejepretnya kemudian menguploadnya gitu ya. Nah di kita pun sama, harus ada yang melakukan bridging, dosen atau pusat inovasi di Unpar gitu ya. Tapi harus ada yang menjembatani gitu. Nanti kemudian siapa yang akan mendukungnya, ekosistemnya berarti. Yeah. BCGM lah istilah sekarang, pentahelic model gitu ya. Yeah. Nah itu, jadi bagian dari tadi. Maka akan diakui komunitas si inovasinya gitu. Yeah. Yang akan menerapkan standar siapa? Ada dua. Kalau korporasi berarti standar korporasi. Oke. Tapi komunitas ini bisa namanya co-quality. Jadi si kualitas itu dibangun bersama gitu ya. Nah ini PR buat teman-teman gitu ya. Yang penting jangan takut salah. Jadi berpikirlah berbeda gitu ya. Tetapi tidak harus wah kan gitu ya. Yeah. Apalagi mahal. Yeah, Jangan. betul. Justru di Cina itu dihargai yang sederhana. Dan New Zealand itu sangat menghargai yang gitu. Saya dapat ilmu itu dari petani-petani Sumedang gitu ya. Kata saya, apakah sudah diekspor gitu ya? Sudah Pak, kemana? Ke New Zealand gitu. Dalam bentuk apa? Roastingan, kopi gitu ya. Oh, komoditas kopi. Oke. Ada kemasannya? Ada. Oh kalau begitu produk, inovasi gitu ya. Bagaimana bisa diakuinya? Ini proses. Itu di mata kuliah sistem inovasi berlaku gitu. Jadi dulu itu ada orang Sumedang merantau ke New Zealand. Nah dia kenal dengan ketua komunitas kopi di sana, KP gitu ya. Nah kata dia itu di kampung saya itu produsen kopi namanya Kopi Buhun dari Rancakalong. Gitu. Nah kata si ketua komunitas coba bawa ke sini katanya. Dikirimlah 1 kilo ke New Zealand gitu ya. Kemudian dikasih nih ini kopinya. Dicoba dilihat aromanya sangat menarik gitu ya, Arabica kan. Kemudian apa coba? Kemudian dicicipi gitu. Yeah. Apa hasilnya? Terlalu gosong. Tolong perbaiki kadar airnya segini. Dikirimlah oleh si orang bridging ini gitu ya. Kang, tong tutung teuing, jangan terlalu gosong gitu ya. Nah ini menarik gitu ya. Ada proses translasinya gitu. Betul. Dia kan orang Sumedang. Iya. Jadi disampaikan jangan terlalu gosong. Kadar airnya kudu sakieu gitu. Kirim lagi. Dicoba lagi. Masih terlalu gosong katanya. Kemudian balik lagi gitu ya. Setelah dicicipi, pas. Kata si komunitas KP itu. Pas nih katanya. Nah, ketika pas itulah kesepakatan bersama terbangun. Itu namanya co-quality, kualitas yang dibangun bersama. Itulah standar komunitas gitu ya. Jadi tidak harus ke korporasi. Karena nanti ketika dijual ke komunitas juga gitu ya. Nah, itu standar untuk tadi gitu ya. Ketika dijudge gitu ya, bahwa ini adalah inovasi, ada 2 dasar tadi. Ada standar korporasi, ada standar komunitas yang namanya co-quality tadi itu. Pengalamannya tadi lah. Keren. Luar biasa ya, kayak bukan sesuatu yang sering didengar ya Pak. Sumedang dan New Zealand itu kayaknya bukan sesuatu yang didengar, yang gampang didengar gitu, kayak
Saya juga kebetulan kan dari Sumedang ya Pak ya. Kampung saya dari Sumedang. Mendengar Sumedang ya di otak saya tuh tradisional, budaya, masyarakat lokal. Ternyata lewat penjaringan, lewat bridging tadi gitu ya, bisa nyambungnya kemana? Ke New Zealand teman-teman. Iya. Jauh gitu, New Zealand itu jauh teman-teman ya. Wah luar biasa. Tadinya ini hanya menarik. 90 kilogram. Iya. 1 bulan itu ke sana itu. Sekarang dalam 1 tahun itu 1 kontainer. Wah. Ini kan luar biasa gitu ya. Luar biasa. Itu. Nah, kalau sekarang kita mau nih bagi teman-teman jadi spare ya. Space gitu ya. Jadi penelitian jangan di dalam juga. Ini saya ngasih catatan buat generasi bonus demografi, Iya. menyebarlah ke seluruh penjuru dunia. Karena itu kunci keberhasilan Nusantara dulu gitu ya. Kalau kita hanya di Indonesia, jago kandang. Contoh konkretnya KP-KP yang ada di Jatinangor. Iya. Kalau tidak ekspansi, yang ada di Kota Bandung, yang ada di Jakarta. Saya sarankan gitu. Kita kalau disebut bagus, KP ini tumbuh kembang, kalau sudah ekspansi ke Timor Leste, ke Brunei, ke Malaysia, Thailand gitu. Saya selalu mengatakan, siapa yang punya Cataim gitu ya, komunitas UMKM, tapi mereka ekspansi ke seluruh penjuru dunia, itu baru berhasil. Kalau di kita tumbuh satu di Jatinangor, mati 1 KP itu ya, karena tadi konsumennya itu juga gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau tidak ekspansi, maka tidak akan terbangun peradaban itu. Jadi generasi era bonus demografi ini teman-teman gitu ya, menyebarlah ke seluruh penjuru dunia. Gitu. Bawa specialty Indonesia, itu inovasinya apa gitu? Pertanyaannya kan gitu ya. Iya. Apakah kita harus membawa contoh misalnya dari Sumedang dihasilkan kencur atau jengkol gitu ya? Apa mau dibawa ke sana? Siapa yang mau makan gitu ya? Tapi sudah disentuh dengan teknologi nano gitu ya. Bagaimana ini sudah diubah gitu. Itulah inovasi gitu. Nah, ketika diinovasi, maka nilai tambahnya melejit. Iya. Nilai fungsinya, nilai gunanya menjadi multifungsionality gitu. Wah, itu baru. Wah luar biasa, pasti selalu naik itu nilainya, Iya, pasti betul. naik lagi. Ini contoh buat teman-teman ya. Ini diskusi malam juga diskusi juga dengan namanya Pak Sobur, alumni Seni Rupa dan Desain ITB gitu. FSRD, oke. FRSD dia itu. Apa yang dimiliki keahliannya membuat kemasan untuk parfum. Oke. Itulah keahlian dia. Tetapi begitu masuk ke pasar dunia, dia bersentuhan dengan atsiri. Dia nanya, kamu dari mana? Dari Indonesia. Tahu nggak kamu atsiri yang saya kembangkan dari mana? Dari Indonesia diimpor. Kemudian dia berpikir, kalau saya hanya menggarap kemasannya saja, tidak banyak mendapatkan keuntungan. Maka kemudian dia berlari ke atsiri. Karena atsiri ini membuat Belanda bisa membangun Amsterdam. Bukan kina, bukan pala, bukan cengkeh. Iya. Atsiri. Kata si Pak Sobur ini, pasar atsiri sudah dikuasai oleh korporasi global gitu ya. Kata saya, apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi leading gitu ya? Karena itu milik kita gitu. Betul. Kenapa milik kita meski dikuasai oleh Belanda gitu? Kenapa meski dikuasai oleh Prancis gitu ya? Apakah karena memang mereka trendsetter gitu ya? Trendsetternya bukan. Kata Pak Sobur, kuasai teknologi. Jadi sekarang itu kalau kita pakai parfum mungkin hanya setengah hari harumnya. Iya. Ya kan? Iya. Setelah itu bau keringat lagi. Iya. Ya kan? Nah, dengan teknologi nano dia menggunakan alat bukan dipanaskan. Karena selama ini kan disuling dipanaskan. Iya, betul. Ini bukan. Tapi apa coba? Didinginkan. Dengan apa? Teknologi spinner. Tetapi kecepatannya itu 150 sampai 200 par. Membeku menjadi nanotek gitu ya. Dan ketika membeku itu jadi ukuran nanotek, ketika dimasukkan pengharum, kan atsiri itu pengikat gitu ya. Iya. Ketika sekarang melati misalnya, cendana gitu dimasukkan, 2 hari tidak hilang. Begitu masuk ke sini nempel lama, karena nanotek. Disimpan di baju gitu ya. Selama kita pakai baju itu dari pagi sampai sore harumnya masih ada. Wow. Karena apa? Nanotek. Berarti apa? Kalau kita ingin menguasai pasar atsiri dunia, kuasai teknologinya. Keren juga. Padahal dia bukan orang pertanian gitu ya. Iya. Idenya cemerlang. Luar Maka biasa. itulah. Kita punya atsirinya punya kita. Nilam itu kan Aceh lah. Iya. Siapa yang tidak kenal nilam Aceh gitu ya? Dari sejak zaman Turki Utsmani, zaman Romawi Timur gitu ya. Tapi sekarang kita hanya produsennya ya. Produsen daun aja gitu Iya. ya. Paling banter jadi atsiri biasa yang diekspor keluar gitu. Tapi oleh mereka itu bisa diubah jadi tadi gitu.
kenapa harganya tiba-tiba sangat tinggi di Paris itu kan gitu ya, parfum itu. Padahal dari kita aslinya gitu. Ternyata tadi diubah. Nah ini catatan bagi kita bagaimana specialty Indonesia, kekasan gitu ya, lada pala, kemudian gambir, barus, kina, bukan kina, apa namanya, pala gitu ya, kemudian kayu manis, cengkeh gitu, itu asal kita, nggak ada negara lain yang punya. Adapun sekarang Zanzibar itu kan Niger gitu ya. Zanzibar, iya. Itu dari kita ternyata. Nah, mereka tidak bisa sebesar kita gitu, karena kita kan habitat aslinya gitu. Nah itulah keistimewaan kekasan gitu ya, namanya specialty. Jadi kalau kita balik lagi ke sana, tetapi disentuh dengan teknologi, ya itu juga akan menghasilkan banyak inovasi. Kasarnya lah kita harus berani keluar aja gitu. Iya. Oke. Wah luar biasa ini, menarik ya. Luar biasa. Kalau ngebahas inovasi kayaknya emang nggak akan beres-beres ya Pak ya, karena emang wah. Betul. Tapi tadi belum ada yang memulai sebagai tugas akhir gitu ya. Nah ini sebenarnya cukup nyambung ke pertanyaan selanjutnya nih Pak ya. Kalau misalkan menurut Bapak si inovasi-inovasi ini apakah hanya bisa diterapkan untuk misalkan sarjana saja, untuk S1 aja, atau menurut Bapak ini bisa dikembangkan lagi, bisa diintenskan lagi di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, itu gimana Pak? Iya, itu harus. Oh harus, oke. Kalau kita melihat tugas akhir S1 kan skripsi gitu ya, tugas akhir S2 tesis gitu ya. Iya. Tesis diambil dari hipotesis gitu ya. Tugas akhir S3 itu harus lebih berkualitas, bahkan tadi harus jadi inovasi. Karena penekanannya apa? Novelty. Oke. Novelty itu adalah inovasi sebetulnya. Iya. Apa bedanya penelitian kita dibanding penelitian yang sudah dilakukan? Menurut hasil uji perbandingan dengan referensi yang sebelumnya gitu. Bahkan dengan tanggung-tanggung. Ketika saya S3 170 referensinya gitu ya. Yang menegaskan bahwa beda penelitian kita dengan yang lain. Namanya boleh jadi bersinggungan gitu ya, tapi beda gitu ya. Iya. Nah itu, sehingga ditunjukkan apa bedanya. Oleh negara lain sudah dilakukan, tapi kita negara kepulauan. Beda dengan Jerman, beda dengan Belanda gitu. Mereka hanya tadi satu negara kecil setara dengan Jawa Barat kan. Belanda setara dengan Jawa Tengah gitu ya. Belgia setara dengan Jawa Timur gitu ya. Kita negara kepulauan. Beda otomatis, mobilitasnya beda gitu ya. Nah, itu juga menunjukkan bahwa tetap bakal beda dengan mereka gitu. Tunjukkan bedanya. Kalau kita bisa menunjukkan bedanya, itulah novelty. Nah, itu dia. Atau tadi menggabungkan. Jadi kalau ada kopi Arabica, ada kopi Robusta gitu ya. Iya. Saya ingin rasa baru. Apa rasa baru itu? Bagaimana kalau kita blend Arabica dengan Robusta? Tentu harus tahu berapa komposisinya. Iya. Nah, ternyata diperoleh kopi yang enak sekali gitu ya. Kalau komposisinya jelas, kemudian yang lain belum menerapkan dan belum tahu komposisi segini gitu ya, novelty. Ya kayak gitu. Jadi tidak harus yang selalu wah gitu ya. Tidak harus yang selalu wah, tidak harus selalu sebaru itu, tapi cuman kayak kombinasi komposisi juga itu bisa jadi inovasi ya, bisa jadi sebuah karya juga yang baru. Kadang saya suka mengibaratkan ke anak-anak yang ngambil metodologi kan gitu ya. Obat cacing, obat tipes, ada pil, berarti kan medix gitu ya. Ada yang menggunakan cacing gitu ya. Nah, tinggal milih cacing, milih medik. Kalau dia milih salah satunya, berarti tidak kreatif. Karena itu sudah umum kan gitu ya. Cacing sudah diterapkan gitu. Tapi ini enggak. Saya akan mencoba menggunakan dua-duanya. Ya kan gitu ya. Tapi berapa ya dosisnya? Temukan. Berapa yang paling akurat gitu ya. Yang paling mujarab. Paling mujarab itu kan efikatif gitu ya. Nah, itulah ditemukan. Maka yang inovasinya ketika nanya, apa inovasi kamu? Bukan hanya mencampurkan dosisnya itu. Karena itu yang susah gitu ya. Dosisnya ini diuji berkali-kali. Taruhlah misalnya sekarang 30 70. Ya kan? 40 60 gitu ya. Nah, itu hasil tadi kuasi eksperimental. Coba minum ke yang tipes kan gitu ya. Oh, ternyata ini 1 jam sembuhnya gitu ya. Yang ini 40 menit gitu ya. Ini lebih cepat lagi, 20 menit gitu. Nah, makin cepat, makin mujarab gitu ya, menyembuhkan, maka itu makin kuat inovasinya gitu ya. Apa kelebihan yang kamu? Kalau sama-sama ngeblend gitu ya, dosisnya yang saya lebih bagus gitu ya. Nah, kayak gitu. Atau tadi misalnya dengan golongan darahnya. Kalau saya suka menguji begitu. Nih,
ini ada makanan nih. Makanan ini diberikan gitu ya. Kenapa yang ini alergi enggak gitu ya? Itu bisa diteliti oleh kita. Jangan-jangan golongan darahnya. Kan curiosity kita muncul gitu ya. Iya. Kita ingin tahu gitu. Kayak gini. Kata saya itu, madu itu menyehatkan. Bagi saya menyakitkan. Kenapa? Saya teliti sendiri. Saya baca buku-buku golongan darah saya B gitu ya. Oh, ternyata B itu sensitif gula itu, madu itu gitu ya. Oke. Jadi malah sakit. Iya. Tetapi yang O malah segar gitu ya. Nah, ini pengalaman sendiri gitu. Belum dicoba tapi gitu ya. Tapi saya baca referensi dari siapa? Hembing. Oh, dia ahli herbal gitu ya. Iya. Saya baca golongan darah, kelemahan apa golongan darah B gitu. Kayak gitu. Jadi teman-teman jangan sampai gini. Nanti begitu ngomong inovasi pusing lagi gitu ya. Sama seperti mikirin skripsi, jangan. Karena inovasi itu terbuka luas gitu ya. Oke. Jadi kalau dilihat dalam satu pohon, bagian pohon banyak. Dalam satu batang, bagian batang banyak. Oke. Dalam satu daun, bagian daun banyak. Oke. Iya kan gitu ya? Iya, betul. Nah, kayak gitu. Jadi sangat luas ruang eksplorasinya gitu ya. Karena kategorinya kualitatif. Betul. Bukan yang diribetkan dengan alat-alat statistik itu ya. Iya, iya. Yang kadang-kadang lebih banyak nyuruhnya daripada Iya. mengerjakan sendiri. Ya kan gitu kan ya? Iya, betul. Jadi diakui oleh teman-teman. Iya. Nah, ini mungkin kita menuju ke ini apa ya? Kita menuju ke kesimpulan mungkin ya dari pembicaraan kita kali ini, dan ini ada satu pertanyaan yang mungkin sangat menarik buat saya. Perihal topik-topik tadi, Bapak ini lebih condong mungkin ya ke apa ya, kayak sebuah inovasi keilmuan, sebuah inovasi yang bermanfaat, itu aplikatif. Kalau Bapak sendiri lebih condong kemana mungkin? Oke. Kalau saya melihatnya dari generasi bonus demografi gitu ya. Oke. Kita sudah ketergantungan terhadap inovasi dari luar yang luar biasa gitu. Oke. Termasuk di pertanian gitu. Boleh dikatakan apa sih hasil kita gitu sekarang? Benih hasil mereka gitu ya. Agroindustri mereka yang menguasai gitu. Kalau saya cenderung ke praktis tadi gitu, ke inovasi gitu ya. Jadi teman-teman didorong jangan melihat wah mahal dan besarnya gitu. Iya. Memulainya itu. Memulainya itu. Jadi kalau hanya sekedar skripsi boleh jadi lah. Kita berangkat dari ingin tahu gitu. Tapi kalau berangkat dari karya gitu ya, inovasi gitu ya, saya pikir akan lebih mendorong kemajuan itu. Karena tanpa inovasi, mohon maaf, kita tidak akan mencapai puncak peradaban itu di 2045 itu ya. Kita bisa membentang ke seluruh jalur sutra dulu gitu ya, dengan membawa rempah-rempah yang nilainya sangat tinggi gitu ya, hasil laut, hasil hutan gitu. Dan kita punya kapal sendiri yang waktu itu tidak ada bandingnya. Monggo aja dibuka di YouTube. Siapa yang tidak kenal dengan kapal Jung gitu ya? Siapa yang tidak kenal dengan kapal pinisi kayak gitu? Itu kan teknologinya gitu ya. Iya, betul. Yang kedua, geopolitiknya dikuasai, bandar-bandarnya dikuasai, ya kan, pelabuhan-pelabuhannya. Karena itu kunci transit kapal-kapal ada di sana. Pajaknya bisa didapat. Kayak Singapura sekarang. Dari pelabuhan Singapura itu udah hidup ya, nggak usah barang yang lain gitu ya. Jadi semuanya transit di sana. Otomatis kalau ada pelabuhan di sana, gudang ada di sana gitu ya. Maka sewa gudang dan sebagainya. Nah ini geopolitik bagiannya gitu ya. Iya, betul. Itu harus dikuasai. Hari ini nggak ada tuh. Pelabuhan kita itu hanya pelabuhan kecil saja. Sementara transaksi besar-besaran ada di Singapura gitu. Nah ini catatan kita gitu. Teknologi pengolahannya juga, agroindustrinya sekarang dikuasai oleh orang lain. Maka pikirkan inovasi yang dalam bahasa peradaban ya, dalam bahasa sejarahnya, kenapa dulu rempah-rempah begitu laku di Eropa? Tidak adakah obat kimia di sana? Sudah ada. Tetapi waktu itu mereka membutuhkan herbal, membutuhkan bahan-bahan yang alami gitu. Dan hari ini itu akan diperlukan. Trennya ke sana. Kenapa? Kita sudah tahu dampak dari yang mengandung bahan kimia itu. Dan orang Eropa jauh lebih mengerti dan memahami tentang itu. Betul. Nah mereka sekarang masuk usia tua, rata-rata umurnya tua gitu ya. Akankah terus mengkonsumsi itu? Enggak. Minuman teh lagi, ya kan? Untuk para bangsawan nih, kelas menengah ke atas. Kelas pekerja ke bawah, kopi lagi gitu ya. Kayak itu laku. Nah sekarang yang kayak gini, untuk menghangatkan badan di musim dingin, apa itu? Apakah menggunakan AC hangat gitu ya?
bukan badan itu penghangat ruangan gitu ya. Iya. Nah, maka mereka akan membutuhkan pala, lada. Oh, Nah, rempah-rempah ya. ternyata ke sana dipakainya gitu ya. Iya, oke. Nah, ini sebuah kecenderungan yang dalam timbul tenggelamnya peradaban, memang itulah pemacu inovasi. Kata Ibnu Khaldun, puncak peradaban itu hanya akan terwujudkan jika minoritas kreatif bisa menata puing-puing untuk pijakan generasi era bonus demografi. Saya ingin sekali jadi itu. Jadi bagian dari minoritas kreatif itu. Karena peradaban tidak dibangun oleh kebanyakan. Iya. Mereka yang menata puing-puing gitu. Renaissance itu hanya dibangun oleh 19 orang. Yang dikenal dengan kelompok murid-muridnya Ibnu Rushd gitu ya. Iya. Di sana itu. Kita mengenalnya kalau di barat itu kelompok 19 gitu ya. Murid-murid yang jago-jago di bidangnya itu 19 itu yang menggelorakan tentang Renaissance gitu ya. Itu luar biasa. 19 orang. Itu kan yang membangkitkan Eropa dari abad ke-8 gitu ya. Iya. Mereka belajar ke Timur Tengah, di Cordoba lah belajarnya gitu ya. Maka dikenal dengan muridnya Averroes, kelompok Averroism, termasuk Isaac Newton dalam gitu ya. Orang-orang ini. Nah, ini catatan bagi kita, teman-teman masuk puncak bonus demografi, jangan dibiarkan berjalan sendirian gitu ya. Iya. Tetapi tadi Oke. salah satunya adalah harus diubah karya ilmiahnya gitu. Iya kan? Iya. Jangan ada dalam tadi kolonisasi Oke. berkelanjutan Iya. atau tadi kolonisasi perguruan tinggi. Nah, kita harus mengubah mindset itu. Oke. Ya. Ya, luar biasa. 19 bisa merubah peradaban. Itu apa ya? Gimana? Mungkin ini Pak, kita karena udah cukup lama juga ya Pak ya kita berdiskusi, kita berbincang. Mungkin gimana sih Pak saran dari Bapak atau masukan dari Bapak, motivasi dari Bapak untuk mahasiswa-mahasiswa, untuk kita anak-anak muda mungkin ya, kita untuk sebagai target bonus demografi agar bisa menjadi 19 orang itu, gimana caranya biar kita bisa membentuk peradaban dan kemajuan Indonesia yang lebih baik untuk ke depannya. Iya. Kenapa disebut kelompok 19 orang gitu ya? Nah, ini kata kelompok ini komunitas gitu ya. Jadi teman-teman jangan sendirian gitu. Oh. Makanya disebut kelompok ini gitu ya. Oke. Jadi teman-teman harus membangun jejaring gitu ya, kelompok ini. Ada kelompok yang menguatkan ke dalam, namanya bonding, pengikat gitu ya. Iya. Nah, bonding gitu. Ada yang menjembatani keluar, bridging. Nah, itu. Kalau produk kita ingin sampai ke Timur Tengah, gak mungkin tanpa bridging gitu ya. Iya. Nah, maka harus ada yang bergerak ke sana. Sebetulnya kalau dari sisi makronya kebijakan gitu ya, karena tadi tergantung kepada siapa, pemihakan kebijakan itu yang pertama. Kalau tadi gitu ya, kita bisa nggak mengubah? Bisa. Pertama, pemihakan kebijakan. Artinya apa? Platformnya dibangun oleh pemerintah. Berharap mudah-mudahan di pemerintah ini mengerti gitu ya, Iya. ke arah sana. Itu yang pertama. Yang kedua, pemihakan dari bangsanya sendiri. Iya. Sekarang berapa? 235 juta ya penduduk Indonesia. Iya, betul. Nah, orang lain itu pasar yang potensial gitu ya. Kitanya sendiri tidak memandang pasar potensial. Maka kemudian dijadikanlah ladang pasar produk-produk luar, inovasi luar gitu. Nah, jadi kita pun harus punya pemihakan. Tadi kalau kita punya inovasi, di Cina mah dibeli oleh bangsanya sendiri. Betul. Tidak ada yang diremehkan gitu ya. Iya. Maka kemudian berkembang. Saya selalu ingat gitu ya, baca itu di Lion. Saya mau ke Sulawesi gitu ya. Yang menceritakan tentang Samsung. Dulu di awal perkembangannya ketika mengalahkan Nokia, Iya. ketika mengalahkan Sony Ericsson dan sebagainya. Iya, oke. Orang Korea itu punya kebanggaan terhadap produknya. Waktu dibuat itu bukan hanya menunya yang jelek itu, bentuk dan fiturnya pun sangat sederhana gitu ya. Tapi orang Korea Selatan membeli saja Samsung itu. Kata si pemilik Samsung, pemihakan kalian adalah hutang bagiku gitu ya. Maka lihat sebentar lagi akan mengubah dunia gitu ya. Luar biasa. Maka kemudian rontoklah termasuk BlackBerry gitu ya. Iya. Nah, gitu ya. Iya, yang benar. waktu itu begitu besar dari Kanada ke kita gitu. Iya. Nah, itu pemihakan dari bangsanya sendiri. Itu saya pikir kuncinya gitu ya. Kemudian yang ketiga, siapa yang akan menjadi bridging? Ada 9 juta diaspora Indonesia di luar. Warga Indonesia yang di luar negeri. Di luar negeri. 9 juta. Ini luar biasa besarnya gitu. Dan itu bisa dijadikan bridging. Ada syaratnya, ada. Ubah status kewarganegaraan Indonesia. Jangan satu.
undang-undangnya gitu. Oke. Undang-undang kewarganegaraannya harus 2. Oke. Kalau 2 kewarganegaraan gitu ya, maka mereka berpeluang untuk masuk lagi menjadi warga Indonesia. Iya. Itulah yang dilakukan oleh Cina, oleh India, oleh Arab, oleh Turki. Kenapa mereka besar gitu ya? Karena warga yang di luarnya adalah warganya juga. Oke. Salahkah itu? Enggak, legal secara hukum di dunia Iya, gitu ya. iya. Kita tidak bisa mencaci orang Cina di Indonesia gitu ya. Iya. Mereka 2 kewarganegaraan. Karena memang mereka udah mempersiapkan dengan bagus gitu ya. Kita 1. Maka penduduk Indonesia yang ada di luar negeri, yang jadi rektor, yang jadi dekan, yang jadi direktur gitu ya, nggak bisa berkontribusi kepada negeri. Karena tadi dia 1 warga negara. Kalau enggak, anaknya nggak dapat beasiswa, nggak dapat tunjangan dan sebagainya. Iya kan? Iya, betul. Setiap 8 tahun harus merevisi. Iya. Nah, karena keimigrasiannya gitu ya, ribet lah. Iya. Nah ini mungkin PR-nya. Jadi 3 tadi, platform pemihakan kebijakan, kemudian tadi pemihakan untuk merealisasikan dari konsumen, dari warga bangsa, kemudian tadi menyebarlah ke seluruh penjuru dunia dengan tadi mengubah gitu ya. Itu menjadi keharusan. Kita nggak bisa kayak gini. Korea Selatan nyumonnya pun ke kita gitu ya. Iya. Perusahaan-perusahaan busannya itu menguasai Kalimantan, kayak gitu kan. Nah, maka kita pun harus ekspansi gitu. Ada sebetulnya sekarang misalnya beberapa perusahaan udah ke Afrika gitu ya. Nah, itu juga harus dijadikan sebagai pilot project gitu ya. Iya. Mental, saya kemarin ngisi di Indramayu gitu. Orang Indramayu itu mobilitas internasionalnya tinggi, cuma jadi TKI, ya kan? Mohon maaf, PRT lah, pembantu rumah tangga, pekerjaan yang lemah. Kata saya, tutup PRT-nya, tapi budaya migrasinya jangan ditutup, diganti oleh yang muda dan terdidik laki-laki. Oke. Untuk apa? Untuk membentang tadi peradaban baru kita gitu ya, menguasai jalur sutra baru gitu ya, yang sedang dibentuk. Luar biasa. Menarik sebetulnya, tapi tadi harus punya motivasi tinggi ya. Iya. Jadi ternyata semuanya sama. Kemajuan Islam di timur itu Karsa namanya. Di sana itu ya. Jadi Karsa itu semangat daya juang untuk maju gitu ya. Nah di barat yang Renaissance itu membangkitkan namanya NH kata si Maiklan gitu. Apa itu NH itu? Achievement motivation, motivasi berprestasi gitu. Itu harus ada di teman-teman generasi bonus demografi. Pokoknya kudu berprestasi bener. Tadi berprestasi. Prestasi itu apa? Inovasi gitu ya. Iya. Menghasilkan tadi karya yang kita harus optimis gitu ya. Dan didukung oleh bangsanya bahwa apapun kalau sudah diyakinkan inovasi maka harus dapat pemihakan gitu ya. Yakin maju. Oke, itu teman-teman, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini ya Pak ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Untuk Pak mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin, amin. Semakin semangat. Semakin semangat teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya Pak ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Bapak atas waktunya, atas kesempatan dan atas ilmunya juga. Di sini mungkin kita akhiri saja podcast kita hari ini, podcast Agribisnis Steward Cum Laude. Jangan lupa buat teman-teman semangat selalu, semangat berkuliahnya, semangat berkaryanya buat semuanya. Kita akhiri podcast kali ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semuanya.